Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Septiani Sultan dari kelas 10 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang konsep fikih bab 1. A. Definisi fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Fikih memiliki dua pengertian, yaitu pertama, memelihara hukum furu, hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak seluruhnya atau sebagiannya. Kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang seperti qad maupun yang bersifat dani. B. Ruang lingkup fikih. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi 1. Hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya Allah. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. 2. Hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. C. Perbedaan fikih dengan syariat. Syariat adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang darinya bersumber pemahaman ulama yang mendalam, yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum amaliyah atau fikih. Syariat bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Hukumnya bersifat qat' atau pasti. Hukum syariatnya hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Hukumnya bersifat dhanni atau dugaan. Berbagai ragam cara pelaksanaannya, adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. D. Tujuan syariat. 1. Memelihara agama. 2. Memelihara jiwa. 3. Memelihara akal. 4. Memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara harta. E. Ibadah dan karakteristiknya. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Ibadah mahdah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah, seperti sholat, zakat, puasa. Dan adapun ibadah ghairu mahdah adalah ibadah umum yang berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, misalnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lain. F. Tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mengharapkan ridha dari Allah SWT, sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.